Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Pusdatinkom menggelar Training of Trainer dalam rangka pengembangan teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR di 5 lokasi se-Indonesia. 5 lokasi tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerentanan terhadap bencana, yakni Ambon, Jembrana, Palu, pesisir selatan Sumatera Barat, dan Cilacap. TOT yang digelar sejak 29 November hingga 7 Desember 2024 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait penggunaan teknologi AR dan VR kepada para petugas BPBD di daerah. Dalam kegiatan ini, peserta diajarkan cara menggunakan dan mengaplikasikan teknologi AR dan juga VR kepada masyarakat. Perangkat AR dan juga VR berisi simulasi beberapa jenis bencana, jalur evakuasi, rambu darurat, hingga identifikasi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Pengembangan teknologi VR dan AR untuk simulasi bencana merupakan bagian dari program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP yang dikembangkan oleh BNPB bekerjasama dengan World Bank. Rencananya, upaya meningkatkan kesiapsiagaan potensi risiko bencana dengan penggunaan perangkat AR dan juga VR ini akan dimasifkan untuk edukasi kebencanaan ke sekolah-sekolah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar uji coba sistem diseminasi informasi dan respon kesiapsiagaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2 hingga 6 Desember 2024. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia atau IDRIP. Acara yang dilaksanakan selama 5 hari ini secara resmi dibuka oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi pada Selasa 3 Desember 2024. Uji coba sistem diseminasi informasi dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapabilitas Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah seprovinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui uji sistem ini diharapkan mendapatkan gambaran gap serta rekomendasi yang selanjutnya dapat diperbaiki atau ditingkatkan agar dapat tercapai sistem yang baik. Simulasi yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan tabletop exercise atau TTX, gladi posko, dan gladi lapangan. Pelaksanaan uji sistem ini turut melibatkan banyak pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPBD Kabupaten Lombok Tengah, BPBD Kota Mataram, BPBD Lombok Utara, para kepala daerah, unsur TNI, Polri, dan BMKG. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto kembali ke Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 4 Desember 2024. Dirinya secara khusus meninjau pembangunan hunian sementara atau huntara bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang bertempat di Kecamatan Titihena. Kehadiran Suharyanto di lokasi pembangunan huntara ini guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pembangunan huntara dibantu oleh sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat, perbantuan dari Satuan Kodam 9 Udayana. Di lokasi ini akan dibangun sebanyak 420 unit rumah kopel, masing-masing untuk 5 kepala keluarga dengan fasilitas toilet, sarana air bersih, listrik, dan kebutuhan lainnya. Suharyanto juga menengok lokasi hunian tetap atau huntap di Desa Waidoko. Rencananya, lahan seluas 20 hektar disiapkan bagi relokasi warga Desa Nobo yang terdampak erupsi. Lahan ini berada di luar radius bahaya erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memulai pembangunan Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops di 4 titik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peletakan batu pertama pembangunan ini dilaksanakan secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto pada Kamis 5 Desember 2024. Selain di BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Pusat pengendalian operasi ini juga akan dibangun di BPBD Kota Mataram, BPBD Kabupaten Lombok Tengah, dan BPBD Kabupaten Lombok Utara. Suharyanto dalam arahannya mengatakan, pembangunan Pusdalops bertujuan menghadirkan pusat kendali yang tidak hanya menjadi jantung operasional dalam penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi pusat koordinasi yang berbasis teknologi, data, dan informasi yang terintegrasi. Pembangunan Command Center di NTB merupakan bagian dari proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia atau IDRIP yang merupakan bentuk kerjasama dari pemerintah Republik Indonesia dengan World Bank. Pusdalops BPBD nantinya akan dibangun dengan fasilitas yang lengkap untuk menjadi pusat koordinasi keposkoan yang siap diaktifasi saat terjadi bencana. Pekerjaan ini dilaksanakan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia dengan jadwal pengerjaan selama 150 hari. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan apresiasi kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kamis 5 Desember 2024. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Suharyanto saat menerima kunjungan perwakilan masyarakat dan NGO di sela-sela rangkaian acara uji coba sistem diseminasi dan respon kesiapsiagaan. Menurut Suharyanto, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau Forum PRB merupakan komponen penting dalam penanggulangan bencana dan harus ada di setiap daerah. Pada kesempatan yang berbeda, Suharyanto juga mengapresiasi kegiatan simulasi evakuasi tsunami drill yang dilaksanakan serentak di 18 desa pada 3 wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Suharyanto menemui warga di lapangan Malomba, mengingatkan warga untuk selalu berlatih evakuasi mandiri dan tidak hanya menunggu latihan simulasi yang dilaksanakan dari pemerintah. Suharyanto berpesan kepada warga dan unsur Forkopimda daerah NTB untuk memelihara dan melanjutkan program Destana atau Desa Tangguh Bencana dengan pelatihan evakuasi warga dan aparat desa. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menuju Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat 6 Desember 2024. Kunjungannya ke Sukabumi ini dalam rangka peninjauan pasca bencana banjir dan longsor yang menimpa wilayah tersebut. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPB mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming meninjau lokasi tanah bergerak yang mengakibatkan sejumlah rumah rusak dan warga mengungsi. Usai melakukan tinjauan lokasi bersama Wapres, Suharyanto langsung memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan bencana banjir dan longsor bersama PJ Bupati Jawa Barat dan para OPD terkait. Dalam arahannya, Suharyanto menyerukan untuk segera mengaktifasi posko tanggap darurat bencana. Suharyanto mengatakan, BNPB akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanganan darurat. Namun apabila dirasa situasi sudah mulai kondusif, maka lambat laun akan diserah terimakan kembali kepada pemerintah daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan seleksi kompetensi berbasis CAT atau Computer Assisted Test untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K periode pertama tahun 2024. Pengadaan P3K di lingkungan BNPB yang telah memasuki tahap seleksi kompetensi ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 6 Desember 2024. Seleksi kompetensi diikuti oleh 133 peserta yang merupakan pegawai BNPB non-pegawai pemerintah atau PPNPN yang telah mengabdikan diri di lingkungan BNPB lebih dari 2 tahun. Ketua Panitia Seleksi Andi Eviana bersama tenaga ahli Kepala BNPB, Tafib Joko Prahoro turut hadir pada agenda tersebut guna meninjau dan memberikan dukungan moral kepada para peserta. Evi mengapresiasi Panitia Seleksi yang telah menyelenggarakan kegiatan dengan lancar, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan seleksi, sehingga para peserta dapat menjalani proses seleksi dengan baik. Evi pun berharap agar para peserta mendapat hasil yang baik dan diterima di lingkungan BNPB sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB,
Saya Firlian Rizky Utama undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam tangguh.